Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam. Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kita melanjutkan kuliah sesi kelima, masih dengan topik utama pertumbuhan ekonomi. Sedangkan subtopiknya adalah sumber pertumbuhan. Pengertian sumber pertumbuhan ini antara lain nanti adalah bagaimana masing-masing sektor dan subsektor, begitu juga dengan komponen dan subkomponen, itu menyumbang pada pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum mengetahui sumbangannya, kita harus tahu dulu pertumbuhan dari masing-masing sektor dan subsektor tersebut. Nah, mari kita lihat, kita sudah belajar bahwa ada 17 sektor menurut lapangan usaha yang saat ini dihitung dan dipublikasi oleh BPS. Ini nanti dalam tahun-tahun mendatang belum tentu sama ya, bisa berkembang karena itu ada huruf ada MN, ada RSTU, itu ada potensi untuk menjadi sektor tersendiri jika sumber-sumber data statistik dan besarannya sudah cukup memadai. Nah, kalau kita lihat yang tengah dulu itu adalah pertumbuhan tahun 2020 dari 17 subsektor, kolom tengah. Secara keseluruhan paling bawah kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi atau tepatnya pertumbuhan PIB sebetulnya adalah minus 2,07% ya, paling bawah. Kontraksi itu semua sudah tahu. Nah, tetapi ternyata tidak semua sektor tumbuh negatif. Ada saja yang positif, nanti silakan diperiksa. Misalnya contohnya jasa keuangan dan kegiatan sosial, kemudian Infokom itu positif sebenarnya. Nah, tetapi karena 2020 ini adalah pandemi, sebetulnya untuk analisa yang ingin tahu bagaimana perkembangan masing-masing sektor di Indonesia itu ya harus kurang tepat ya. Artinya kita harus lihatnya di kondisi normal. Karena itu saya mengajak saudara-saudara untuk sebelum melihat 2020, lihat rata-rata selama 9 tahun sebelumnya. Jadi 2011 sampai 2019 itu artinya adalah rata-rata pertumbuhan. Jadi tiap tahun kan beda-beda mereka itu sektor itu tumbuhnya, dijumlahkan dibagi 9. Jadi itu rata sederhana. Sebetulnya nanti kalau makin rumit kita bisa membuatnya triwulan dan seterusnya. Nah, dilihat selama tahun 2011 sampai 2019 itu ada 6 sektor yang tumbuhnya di bawah rata-rata. Rata-rata nasionalnya, rata-rata PDB-nya paling bawah 5,33. Jadi sebelum pandemi, selama 9 tahun, itu rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,33. Kita sudah belajar kemarin, di era Pak Jokowi sebetulnya agak lebih rendah ya, ada 4,88, ada 5,17, ada 5,03, tetapi kebetulan di tahun-tahun sebelumnya itu tumbuhnya 5,8, bahkan ada yang 5,9, jadi di rata-rata selama 9 tahun itu 5,33%. Nah, kita lalu bisa melihat dari 17 sektor itu, sektor mana saja yang tumbuhnya di bawah rata-rata. Kalau rata-rata itu sebenarnya termasuk dia ya. Nah, yang saya kasih tanda merah itu adalah sektor-sektor yang selama 9 tahun sebelum pandemi itu tumbuhnya di bawah rata-rata PDB. Nah, bisa diperiksa ya, antara lain pertanian, pertambangan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, lalu pengadaan air, kemudian yang di bawah administrasi pemerintahan. Cuma kita juga harus sedikit hati-hati. Di bawah itu berapa jauh, kalau misalnya dekat ya berarti hampir rata-rata. Nah, ketika tahun 2020 dampaknya beda-beda. Ada yang terdampak cukup besar, ada yang sedang, ada yang malah tidak terdampak. Jadi sudah saya katakan bahwa yang tidak terdampak itu yang lain pada negatif, dia tetap tumbuh. Misalnya nomor J itu informasi dan komunikasi. Di tahun 2020 dia tetap tumbuh 10,58% di saat pandemi. Lebih tinggi dari rata-ratanya selama ini. Jadi rata-ratanya selama 9 tahun sebelumnya 9,71, di masa pandemi dia justru naik. Itu contoh ya. Kemudian ada juga yang naik KI, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Secara judul make sense ya, masuk akal ya dengan situasi pandemi, yang huruf KI itu sama dengan huruf J juga. 9 tahun sebelumnya, selama 9 tahun, rata-rata per tahunnya tumbuhnya hanya 7,52%. Di masa pandemi
dia tumbuh 11,60%. Nah, yang lain-lain itu kontraksi. Nah, yang paling atas itu juga menarik, pertanian, kehutanan, dan perikanan memang tumbuhnya cukup signifikan selama 9 tahun. Tiap tahun rata-rata 3,95, hampir 4%. Memang masih di bawah rata-rata pertumbuhan PDB atau pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada saat yang lain, kontraksi, dia masih bisa bertahan tumbuh sekalipun lebih rendah dari biasanya. Nah, kita juga lalu bisa membuat rata-rata setelah 10 tahun, karena tidak masalah, karena pandemi tidak bisa juga jadi alasan untuk menganalisis ekonomi suatu negara. Karena kita sudah katakan di sesi-sesi sebelumnya, bahwa kalau untuk memahami pertumbuhan ekonomi, itu akan misleading jika hanya melihat angka setahun, apalagi triwulan, seperti keributan belakangan ini, itu lebih bisa dikatakan hanya snapshot, ya, gambaran selintas yang tidak bisa menyimpulkan tentang pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu mestinya ya sedikitnya 10 tahun. Karena definisi pertumbuhan ekonomi dalam konteks akademis, ya, bukan dalam konteks indikator. Indikator tadi tahunan. Itu kita harus melihatnya selama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, kalau kita lihat begitu, tentu saja di tahun-tahun itu ada situasi yang sifatnya lebih kondusif, lebih ekspansif, ada situasi dia lebih landai, bahkan resesi. Nah, ini kan masuk resesi. Tapi untuk keadilan analisis ya pakai tahun tetap bisa. Nah, maka dapat langkah rata di sebelah kanan itu di kolom ketiga. Kalau kita masukkan 2020 dalam rata-rata selama 10 tahun terakhir, itu keluarlah ternyata 7 sektor lebih rendah. Tadi kan kalau membuang 2020 cuma 6. Nah, itu kita lihat masing-masing 3 pertanian tetap tumbuh, kemudian pertambangan dan penggalian itu tumbuh tapi juga lebih rendah, dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah nomor E. Dia sebetulnya rata-ratanya setelah 10 tahun ya kurang lebih yang ketambahan 4,94. Tetapi yang paling bawah rata-rata PDB-nya turun drastis karena disumbang oleh tahun 2020 yang minus. 9 tahun sebelumnya tidak pernah minus, paling rendah 4,88. Bahkan rata-rata di atas 5. Nah, sekali saja dalam 10 tahun minus 2,7, rata-ratanya sudah cukup berubah. Begitu ya. Jadi kita bisa melihat dulu masing-masing sektor ini berbeda pertumbuhannya. Nah, mungkin menarik kalau kita melihatnya, itu kan baru rata-rata. Mari di slide berikut kita coba lihat, ambil contoh dari 17 ini 3 sektor. Contoh yang bagus itu ya contoh sektor yang berporsi terbesar. Apa itu porsi? Nah, di kuliah kita yang pertama kita sudah mengatakan bahwa porsi biasanya dilihat dari PDB, tetapi harga berlaku, ya, atau harga pasar. Nah, dalam jumlah PDB yang 15.434 triliun 2020 itu, 17 sektor itu masing-masing berapa nilainya? Dapat presentasi. Nah, presentasi teratas 3 sektor itu adalah urutan pertama industri pengolahan, disusul pertanian, disusul perdagangan. Tetapi kalau melihat datanya 10 tahun, itu pertanian dan perdagangan itu beberapa kali bertukar tempat. Tapi tiga-tiganya selalu 3 besar. Nah, kalau kita lihat dalam hal yang saya cantumkan ini bukan porsi, tetapi pertumbuhan, karena kita porsi sudah belajar. Nah, yang hitam, garis hitam itu masih menggambarkan pertumbuhan PDB. Nah, pertumbuhan PDB ini yang dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya untuk kajian yang lebih dalam, ini juga sudah banyak dipertanyakan. Apakah benar menghitung PDB, pertumbuhan ekonomi itu dari PDB misalnya. Dalam hal ini PDB atas dasar harga konstan, ya. Nah, tapi sementara kita terima saja dulu kebiasaan BPS, kebiasaan pemerintah, dan diskusi-diskusi yang berkembang, pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan. Nah, yang hitam itu mewakili pertumbuhan PDB, sebagaimana yang kita katakan tadi. Yang negatif hanya tahun 2020, sebelumnya di atas 5, kecuali tahun 2015 yang 4,88. Nah, kalau di rata-rata 4,59, ya. Nah, dengan
patokan hitam itu kita bisa melihat 3 sektor yang lain, 3 sektor berporsi terbesar, artinya dalam struktur ekonomi paling besar porsinya, itu bagaimana keadaannya. Nah kan umumnya di bawah garis hitam, kecuali pada tahun 2011 itu. Nah, jadi bawah, termasuk pada saat pandemi. Ya, pada saat pandemi ini, 2 sektor, dalam hal ini industri pengolahan dan perdagangan, lebih dalam konstruksinya dibandingkan PDB. Jadi ketika PDB keseluruhan minus 2,07%, dia minusnya mencapai perdagangan min 3,72, maaf, perdagangan, ya betul ya, min 3,72, industri pengolahan min 2,93. Yang unik adalah pertanian yang biru di atas, dia tetap positif tadi kan sudah dikatakan 1,75. Nah, kita melihat dalam 10 tahun terakhir, apa yang terlihat di situ? Pertanian ini sepertinya tidak terlalu banyak kaitannya dengan fluktuasi dari PDB. PDB naik, dia bisa turun, seperti terjadi pada tahun 2015, yang PDB-nya itu ya turun juga, tetapi dia turun lebih dalam. Nah, ketika tahun 2016 PDB-nya naik, pertaniannya turun. Turun dalam arti tingkatnya ya. Jangan salah ini. Sebagai pembelajar ekonomi, kita harus sudah mulai memahami menurun lajunya. Itu bukan berarti dia tidak tumbuh. Kalau tumbuh, berarti nilai PDB-nya lebih besar dari tahun sebelumnya. Cuma kita bisa bicara, dia kemarin tumbuh 5%, sekarang 4%, itu artinya tingkat pertumbuhannya turun. Sebenarnya PDB-nya bertambah, karena itu tumbuh 4%. Nah, jadi intinya yang pertanian ini tidak berpola seiring dengan dengan PDB, dan relatif stabil. Terpukul sedikit ketika tahun 2020, ada era pandemi, tetapi secara umum dia relatif stabil. Tidak juga tinggi sekali, tidak juga rendah. Tapi mari misalnya kita melihat industri pengolahan yang orange. Nah, itu nampaknya ada kaitan berpola dengan PDB. Ya, jadi arahnya relatif sama dengan laju pertumbuhan PDB. Hanya belakangan dia lebih rendah. Karena itu misalnya dengan hanya melihat di sini, tentu kita perlu kajian yang dalam, cuma untuk mencoba ya, baru dengan data seperti ini saja kita sudah bisa sedikit banyak mencerna lah ya analisis itu. Berarti salah satu penentu pertumbuhan ekonomi di mendatang itu adalah sektor industri. Jadi nyaris tidak mungkin pertumbuhan ekonomi terangkat jika industri pengolahannya tidak terangkat, gitu loh. Gampangannya gitu ya. Kenapa lalu yang terkait industri pengolahan disoroti khusus? Nanti kita juga pada kuliah-kuliah yang sudah entah berapa ya, 30 atau 40 itu nanti kita akan belajar, lebih ya, yang 70-an mungkin. Kita akan belajar misalnya tentang survei industri pengolahan yang disebut dengan Prom Manufacturing Index. Itu adalah survei tentang kira-kira proyeksi industri ke depan atas dasar perspektif pelaku. Begitu juga dengan perdagangan. Perdagangan juga meskipun tidak seerat industri pengolahan kaitannya dengan keseluruhan PDB, tapi juga berpola yang mengikuti. Mengapa? Ya salah satu sebabnya hubungan perdagangan dengan industri pengolahan. Jadi si perdagangan ini memang mencerminkan dinamika perdagangan barang besar dan kecil. Lalu ada perdagangan mobil, reparasi mobil, yang itu kaitannya memang dengan PDB itu erat, ya, di balik ya. Nah, ini juga menjadi faktor bahwa ketika perdagangan tidak meningkat atau tidak berprospek meningkat, itu mungkin dorongan untuk PDB juga menjadi lebih rendah. Kira-kira gambar umumnya itu dari kurva ini adalah begitu. Saya ulangi ya, bahwa 3 sektor terbesar ini, 2 diantaranya itu berpola relatif dekat dengan pola naik turunnya PDB. Bisa juga dibaca dia menentukan arah PDB naik atau turunnya. Nah, sementara pertanian itu sejauh 10 tahun ini, nanti kita bisa lihat lebih belakang, itu relatif stabil. Mudah dipahami karena kebanyakan pertanian itu masih banyak lah, kalau porsi pertanian rakyat itu masih sangat besar, baik itu di tanaman pangan, di perkebunan rakyat, peternakan, maupun perikanan, yang sebetulnya
permintaannya ada tidak ada, harga berapa, kondisi ekonomi seperti apa, ya produksi jalan terus bercocok tanam itu. Bahkan saya sempat menyaksikan sendiri ya ketika saya kemarin setahun tinggal di Selatri itu, Masya Allah mereka ini ya seperti way of life ya bertani itu, mau nanti untung mau rugi pokoknya nanam sajalah begitu ya. Nah, mari kita lihat slide berikut yang mau coba triwulanan. Ini kan tahunan. Nah, kita lihat triwulanan. Nah, di sini yang rame ya belakangan ini. Tadi kalau yang tahunan ya tahun dibandingkan tahun. Kalau triwulan karena disebut year on year ya ini sudah berulang-ulang di berbagai media sudah. Saya senang juga ya debat rame-rame ini juga membuat istilah year on year, quarter to quarter, kumulatif itu jadi mulai diketahui publik luas, tidak harus yang belajar ekonomi saja. Nah, kalau di sini kita kasihkan angkanya, angka sengaja itu saya kasih angka supaya bisa dilihat sendiri dan nanti silakan di cross check di webnya BPS bagi yang belum pernah lihat ya. Nah, kalau kita lihat triwulanan yang hitam itu mewakili PDB, kembali sama yang kita pakai juga 3 sektor tadi. Tampak kan bahwa yang biru pertanian memang polanya juga nggak searah dengan PDB. Nah, terutama sekali kalau triwulanan ini juga ada menyangkut dengan musiman ya, musim tanam ya, atau musim panen, itu kan pengaruhnya besar terhadap PDB, terutama musim panen raya ya. Nah, makanya di di gambar itu dia fluktuasinya tajam yang biru. Nah, kembali yang orange yang industri itu juga polanya agak mirip dengan yang hitam, tetapi yang hitam lebih stabil. Ini menarik sebetulnya untuk dikaji. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir, dilihat dari tahunan maupun triwulanan, ya memang segitu. Jadi kalau mau ada yang ngenceng-ngencengi atau apa itu ya berat. Tetapi kalau turun bisa, kalau ada situasi seperti pandemi. Nah, ini mungkin nanti kita masuk satu topik sebetulnya yang disebut dengan kapasitas produksi. Saya sedikit menyinggung sebelumnya, tetapi mungkin kurang jelas. Jadi kalau kita ibaratkan negara itu hanya sebuah pabrik gitu ya, jadi terdiri dari beberapa puluh orang, lalu beberapa mesin dan sebagainya, kita bisa membayangkan bahwa mesin pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi. Nah, dia bisa terpakai seluruhnya, bisa tidak terpakai seluruhnya. Tentu si pengusaha akan berusaha memakainya secara optimal. Nah, optimalnya kan dikaitkan dengan permintaan. Nah, tetapi ada batasnya. Kalaupun orang banyak mau beli, dia tidak bisa paksa. Dalam tempo seminggu, 2 minggu, atau sebulan sesuai jenis pabriknya, dia mungkin bisa paksakan produksi. Misalnya dengan mesin yang harusnya istirahat setiap 10 jam dipaksa 15 jam. Orang yang biasanya hanya 2 shift jadi 3 shift sepanjang hari. Tetapi itu tidak akan bisa berlangsung terus-menerus. Ya, begitu ya. Nah, kalau dia setahun sifatnya, itu biasanya keluar lagi angka normalnya. Nah, yang hitam ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi, hitam yang di triwulan maupun yang di tahun tadi, belakangan ini memang yang jadi masalah itu bukan sekedar menggenjot orang lembur atau mesinnya dipaksa, tapi kapasitas pabriknya yang dibenerin. Berarti kan kapasitas investasinya, kapasitas sumber daya manusianya, kurang lebih begitu ya. Nah, maka kalau kita lihat begitu, kita juga bisa melihat yang triwulan yang diributkan belakangan ini kan, yang 2007 itu sekolah kan, yang paling 2007. 7,07 di triwulan akhir paling kanan. Itu kan kelihatan bahwa yang hitam pertumbuhan PDB itu diimbangi oleh perdagangan yang tumbuh lebih pesat sedikit, tetapi didekati oleh pertumbuhan industri pengolahan. Sementara pertanian karena musim panennya sudah berlalu, ya dia turun. Gitu ya, meskipun tentu bandingannya bukan pada triwulan 1, tetapi pada triwulan 2 tahun sebelumnya. Nah, itu kita lihat lagi, mungkin ini kan tadi 17, kita pengen tahu juga sektor lain di luar 3 besar itu bagaimana. Nah, sini saya pilihkan saja. Sebenarnya saudara-saudara dengan nanti mendownload data BPS, sayangnya saya juga kritik ini BPS ini agak pelit ya. Mestinya kan dia kasih saja data time series 10 tahun itu dalam satu file Excel. Ini enggak, saudara-saudara harus mendownload
tiap tahun ya, dan di tahun itu ada triwulanan, ada tahunan bersama-sama, jadi harus ya diolah-olah lah, tapi bisa kalau ada kemauan. Nah, kalau misalnya diolah jadi begitu di slide berikut kita pilihkan 3 lagi. Tadi kan 3 sektor terbesar. Yang berikut kita pilihkan adalah sektor yang unik ya, unik dalam arti tumbuhnya selama ini di atas rata-rata. Nah, yang hitam tuh saya ambil kembali pertumbuhan PDB ya keseluruhan. Nah, yang 3 yang lainnya itu yang selama 10 tahun terakhir cenderung di atas PDB. Ya, 1 jasa informasi dan komunikasi yang biru paling atas, ya kan? Sebelumnya dia sudah di atas dari PDB. Nah, ketika PDB-nya anjlok di 2020, dia tetap menanjak yang biru itu. Itu ya. Nah, kemudian yang hijau, yang orange itu jasa keuangan dan asuransi. Dia juga cukup rata-rata di atas PDB, tetapi lebih fluktuatif dibandingkan informasi dan komunikasi. Jadi dalam jasa keuangan dan asuransi ini tetap ada dinamika pasar. Nah, tetapi secara rata-rata lebih tinggi, dan di 2020 dia tetap lebih tinggi dan bernilai positif. Nah, lalu yang jasa kesehatan dan kegiatan sosial itu sebetulnya sempat agak turun ya, mendekati PDB, tetapi di tahun 2019 dia sudah tinggi, di 2020 tinggi lagi. Nah, jadi kita mulai bisa menangkap ya bahwa sektor-sektor terbesar, pertanian, industri pengolahan, perdagangan, justru sedikit di bawah PDB rata-ratanya, atau berporsi terbesar. Tetapi sektor infocom, jasa keuangan dan asuransi, lalu jasa kesehatan dan kegiatan sosial itu lebih tinggi. Mudah-mudahan ini penyebutan-penyebutan ini saja sudah menimbulkan imajinasi kita. Apa sih yang sedang terjadi dalam perekonomian kita? Tentu kalau untuk mau belajar kita harus nanti telusuri lagi detail-detailnya. Nah, lagi kita beri contoh yang lebih panjang lagi waktunya di slide berikut. Kita lihat dari tahun 94. Sebetulnya kita bisa lakukan mulai tahun 1970 ya. Tentu dengan saya ingatkan sekali lagi perlu ada adjust sedikit di data-data karena BPS ini memiliki beberapa tahun dasar. Tetapi tetap bisa dengan data BPS. Nah, ini saya ambilkan sektor yang perdagangan saya buang karena itu ada perubahan definisi ya di tahun sebelum 2010 dengan setelah 2010 data ya maksudnya. Nah, di sini saya ambil yang digantikan dengan pertambangan dan penggalian. Kenapa? Karena pertambangan dan penggalian ini di masa lalu penting. Karena kita mau analisis jangka panjang kan. Nah, mari kita lihat. Yang pertanian tetap kan ketika tahunnya diperpanjang ya memang tumbuhnya di situ di 3,5 sampai hampir 4 di kisaran 3,5. Nah, kemarin kalau 10 tahun terakhir 3,9. Ya begitu biru. Yang hitamnya sudah saya tidak tulis ya. Yang hitamnya yang PDB-nya tidak saya ambil lagi. Nah, yang biru itu lebih stabil kan pertanian. Stabil tapi tidak bisa tinggi sekali pertanian. Nah, sementara yang industri pengolahan yang abu-abu itu ya fluktuatif kan industri pengolahan. Bahkan di tahun 98 ketika krisis, nah yang tajam P di bawah itu dia lebih tajam daripada PDB. Ya hampir sama. PDB pada waktu itu -13, dia -11. Tapi kalau dibandingkan sektor lain kan dia tidak sangat tajam turunnya. Nah, begitu juga dengan di tahun 2020 si industri pengolahan ini juga mengalami kontraksi yang cukup besar. Nah, sekali lagi ini bisa kita baca bolak-balik, bisa kita membacanya industri pengolahan lah yang terkontraksi sehingga membuat atau menyumbang kepada PDB yang kontraksi. Bisa juga dibaca sebaliknya, PDB yang terkontraksi diikuti oleh industri pengolahan yang terkontraksi. Tetapi yang pertama lebih tepat sebetulnya. Nah, sementara pertambangan dan penggalian itu di masa lalu sempat tumbuh cukup tinggi. Dan ini berfluktuasi. Nah, kalau nanti analisis lanjutan, biasanya terkait dengan perkembangan harga komoditas di tingkat internasional. Tentu harga tidak bisa dihitung di dalam pertumbuhan. Ingat, kita menghitung pertumbuhan itu sepenuhnya dengan harga konstan. Artinya faktor harga nggak diikutkan. Hanya saja jika harganya membaik, produksi
di sektor pertambangan dan penggalian ini cenderung meningkat. Kalau di harganya turun, ya biasanya produksinya juga diturunkan. Jadi tetap ada pengaruh harga dalam konteks mempengaruhi tingkat produksi. Nah, itu mudah-mudahan kegambar ya pertumbuhan dalam jangka panjang. Nah, lalu kita tadi sudah mendapatkan pengetahuan dari sesi-sesi awal sekalipun, dari 17 itu ada 53 subsektor. Nah, kita pilih dari 53 subsektor itu yang menarik. Yang menarik ini kalau buat saya ya dia sebetulnya sangat erat kaitannya dengan dinamika ekonomi kita. Jadi saya memilih ini tidak asal ya, meskipun mungkin tidak cukup waktunya untuk menjelaskan, tapi mudah-mudahan bisa memancing, mendorong saudara-saudara untuk memiliki sendiri kan, mulai ke gambar gitu loh, bagi apa sih yang sebenarnya terjadi dalam ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Nah, mari kita lihat dari subsektor 4 dari 53. 2 diantaranya masuk sektor pertanian, tanaman pangan, dan tanaman perkebunan. Sedangkan industri makanan dan minuman itu masuknya ke industri pengolahan, sub dari industri pengolahan. Nah, mari kita lihat tanaman pangan yang biru ya, paling bawah itu. Yang biru, itu kita lihat dia berfluktuasi tanaman pangan dengan kecenderungan angka-angka pertumbuhan yang lebih rendah dari PDB. Ingat, meskipun di sini tidak saya cantumkan, kan di gambar atas tadi ada. Pertumbuhannya ya pernah sih dapat 4,9, 4,32, tapi rata-rata ya, kisaran 2-3, bahkan sempat 0,06. Dan di 2019 belum ada pandemi itu, dia min 1,73. Dengan kata lain, tanaman pangan ini salah satu yang mungkin krusial nih dalam konteks struktur ekonomi Indonesia maupun dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tanaman pangan loh, ya. Dan kalau nanti kita mencari tahu lebih jauh, tanaman pangan ini masih cukup dominan petani rakyat, petani gurem, cukup dominan masih mereka. Nah, misalnya kita bandingkan dengan tanaman perkebunan yang juga bagian dari pertanian. Nah, yang tanaman perkebunan ini sekalipun berfluktuasi, tetapi angka-angkanya cenderung di atas atau setidak-tidaknya mendekati PDB. Dan yang lebih penting lagi, lebih tinggi dari tanaman pangan, kecuali di tahun 2015. Dan bahkan lebih tinggi dari rata-rata pertanian. Artinya apa? Artinya pertumbuhan pertanian salah satu penyumbangnya. Sektor pertanian adalah subsektor perkebunan. Nah, kita sudah tahu sektor perkebunan ini kalau diselidiki lebih jauh, ada sektor perkebunan korporasi ya, perkebunan besar, tidak hanya perkebunan rakyat. Sementara di tanaman pangan cenderung lebih banyak tanaman rakyat. Silahkan diartikan sendiri. Nah, lalu industri makanan dan minuman ini juga sangat menarik, yang abu-abu, tinggi sekali ya. Jadi selalu di atas pertumbuhan ekonomi kecuali tahun 2013. Dan tingkatnya di atas 7%, 8% sebelum pandemi. Nah, saat pandemi pun dia masih bisa positif, 1,58 yang paling kanan ya. Nah, jadi masih bisa. Jadi industri pengolahannya kan tadi kontraksi. Tetapi subnya, salah satunya makanan dan minuman, itu tetap tumbuh. Nah, hati-hati ya, ini industri makanan dan minuman, bukan tanaman pangan ya. Tidak, ya mungkin berhubungan dalam praktek, tetapi dia dihitung berbeda karena ini adalah pada aspek industri pengolahannya. Nah, berarti kan salah satu ciri dari ekonomi Indonesia belakangan ini adalah industri makanan dan minuman yang tumbuh pesat. Nah, nanti kita bisa cek lebih jauh dengan tahun yang lebih panjang. Nah, yang subsektor lain yang juga menarik adalah jasa perantara keuangan. Nah, jadi jasa perantara keuangan ini sub dari industri keuangan dan asuransi. Jadi sektor industri keuangan dan asuransi itu terdiri dari berapa ya? 4 subsektor. Salah satunya jasa perantara keuangan. Nah, bank itu masuk sini. Tumbuhnya juga pesat. Nggak usah saya jelaskan lah ya, nanti sensi. Itu ya. Nah, itu kalau kita lihat PDB dari sisi lapangan usaha. 17 sektor dan 53 subsektor. Mari kita coba tahu bagaimana kondisinya untuk PDB menurut pengeluaran. Nah, cara-cara yang kita lakukan di atas dan cara-cara berikut ini kadang disebut namanya disagregasi. Ya. Tadi kan PDB agregat, keseluruhan. Nah, maka usaha kita untuk memecahnya menjadi sektor, subsektor, komponen, subkomponen namanya analisis disagregasi. Ya, jadi kita mau lihat.
Nah, ini kita sudah tahu juga ada berapa, ada 7 komponen pengeluaran. Nah, kita lihat itu otaknya itu. Pakai saya langsung 2011 sampai 2020 saja, tidak seperti di atas tadi biar gampang. Produk domestik bruto sama dengan di atas tadi, rata-rata selama 10 tahun itu per tahunnya 4,59%. Nah, yang di atasnya 2 pengeluaran konsumsi. Nah, LNPRT ini lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Ya, ormaskah, asosiasikah, dan semacam itu, yayasan. Nah, lalu PMTB, pembentukan modal tetap domestik bruto. Itu ya relatif di atas pertumbuhan PDB. Nah, yang di bawahnya ada konsumsi rumah tangga. Jadi konsumsi rumah tangga itu berperan penting, tapi tumbuhnya sebetulnya sedikit di bawah, rata-ratanya di bawah PDB, dekat tapi, karena itu 4,35. Dan di tahun-tahun tertentu bisa lebih tinggi. Nah, sementara pengeluaran konsumsi pemerintah itu sebetulnya di bawah rata-rata PDB ya. Jadi apakah peran penting pemerintah dalam konsumsi yang di tahun 2020 ini begitu diklaim, mohon maaf, menurut saya begitu diklaim bahwa karena pemerintah begini-begini maka ekonomi tidak berhasil dipertahankan untuk tidak terlalu jatuh dan seterusnya. Itu berdasarkan argumen ini ya tidak sepenuhnya kuat, ya benar, tapi tidak selebih itu juga kali, kira-kira begitu ya. Karena dia rata-ratanya tidak besar. Memang di tahun 2020 dia lebih baik dari yang lain. Mari kita lihat yang kanannya itu loh. Nah, yang hijau itu apa? Ekspor barang dan jasa itu yang, tapi di sini kita lihat ekspor barang dan jasa yang saya taruh di situ ya benar, ekspor barang dan jasa itu juga fluktuatif. Lalu pengeluaran konsumsi pemerintah yang abu-abu, ya kan? Ya untuk tahun 2020 dia memang lebih tinggi dari yang lain, tapi sebelumnya ya fluktuasi dan tidak terlalu besar. Nah, PMTB yang kuning lebih stabil, investasi ya. Investasi dalam arti PDB, bukan penanaman modal di BKPM, lebih luas. Nah, begitu kita bisa membayangkan bahwa konsumsi rumah tangga itu berporsi terbesar. Ingat, kita pernah membahas dia mencapai 75%, lajunya hampir sama dengan PDB. Nah, sementara konsumsi pemerintah itu sebetulnya porsinya tidak terlalu besar, hanya sekitar 10%. Kita di sesi pertama belajar. Pertumbuhannya pun di bawah pertumbuhan PDB, kecuali tahun 2020 di pandemi ini. Nah, mari kita lihat jangka yang panjang. Jangka dari tahun 94. Nah, kita sudah mendiskusikan juga bahwa ya komponen ini kita bisa merasakan ada komponen konsumsi, berarti dia ketika konsumsi otomatis kan menggunakan produksi yang ada. Bisa juga dibalik, selama tahun itu dengan konsumsi tersebut mendorong orang berproduksi, ada permintaan lah. Nah, tetapi kontribusi konsumsi itu cenderung berhenti, tanda petik ya, pada tahun tersebut. Karena kan dia mendorong produksi di tahun itu saja. Sementara jika PMTB kita kemarin sudah belajar, itu bisa bangunan, peralatan, mesin. Intinya adalah barang produksi, barang untuk meningkatkan produksi, kapasitas produksi tadi loh. Nah, itu dia langsung menyumbang pada tahun yang bersangkutan dan berpotensi menyumbang lagi di tahun-tahun berikutnya. Sehingga secara penalaran tentu ada teorinya sebenarnya, tapi ini kita kan untuk sekedar tahu saja dulu bagaimana memahami pertumbuhan ekonomi. Itu ya PMTB dianggap sangat penting. Nah, porsinya berapa, tumbuhnya berapa. Nah, kita sudah belajar kemarin, porsinya PMTB ini di kisaran 31, 32 tiap tahunnya. Padahal benchmark-nya itu 35 sampai 40 kalau mau pertumbuhannya sinambung, sustainable. Nah, pertumbuhannya sebetulnya tidak jelek. PMTB Indonesia ini pertumbuhannya tidak jelek. Itu lihat yang orange itu ya. Sering di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Jarang di bawah. Cuma dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung setara. Tapi pernah lebih tinggi. Jadi tidak buruk, tidak terlalu buruk. Nah, juga bisa dibaca bahwa pada saat 98 krisis, itu PMTB ini kontraksinya luar biasa ya, 15,37%. Jadi lebih rendah dari, lebih tinggi kontraksinya, berarti lebih rendah minusnya.
minus 15, sementara PDB kan cuma minus 13. Sama dengan 2020 paling kanan, ketika ekonomi terkontraksi min 2,07, si PMTB terkontraksinya min 4,91. Nah, ya, masuk akal ya, ketika keadaan ekonomi resesi atau krisis, di 98 krisis, di 2020 resesi, itu kecenderungan orang untuk meningkatkan kapasitas produksi, membeli aset tetap, bangunan, mesin, perlengkapan, kendaraan, dan lain-lain untuk keperluan menambah kapasitas produksi, itu menjadi tertahan, karena masih belum yakin ini bagaimana di besok-besoknya. Tapi secara umum, tidak jelek sebetulnya PMTB Indonesia ini kalau dari agregat. Nah, sebenarnya kita harus belajar subnya bagaimana. Nah, agregatnya bagus PMTB. Tapi kemarin kita sudah sempat lirik-lirik sedikit ya bahwa ternyata yang banyak itu adalah bangunan, sementara mesin dan peralatan tidak besar. Nah, ini berarti ya, PMTB kita itu mungkin kurang produktif, atau bisa juga dibaca dunia usaha ya lebih berhati-hati ya, karena kalau dia investasi di bangunan, bangunan di situ termasuk lahannya, itu dia lebih aman. Kalau di mesin peralatan ya tergantung permintaannya kan, nah, begitu. Jadi tidak bisa pengusaha juga disalahkan, tapi kita harus menerima dulu faktanya begitu. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kondisinya. Nah, kita lihat kenapa saya gabungkan rumah tangga dan LNPRT ini, lembaga non-profit ini, karena data sebelum tahun 2010 itu tidak ada subkomponen ini, hanya ada konsumsi rumah tangga, jadi dia bersatu. Nah, karena itu untuk data ini yang di tahun 2010 ke atas saya jumlahkan yang non-profit dengan konsumsi rumah tangga, supaya kita lihat peran konsumsi rumah tangga dengan PMTB. Nah, ini agenda penting perekonomian kita untuk meningkatkan PMTB, lajunya ditingkatkan, porsinya ditambah. Ya nggak apa-apa konsumsinya tetap bagus jika perekonomiannya berjalan. Itu ya. Nah, dari uraian tentang pertumbuhan sektoral dan subsektoral, pertumbuhan komponen dan subkomponen, kita lalu bisa melihat sumbangannya pada pertumbuhan ekonomi secara angka. Nah, di slide berikut kita jadi misalnya min 2,07 itu dari masing-masing 17 itu menyumbang berapa? Masing-masing komponen pengeluaran itu menyumbang berapa sehingga di total menjadi min 2,07. Nah, ketika pada tahun 2019 itu adalah 5,02% positif, itu masing-masing menyumbang berapa? Itu maksudnya kontribusi. Sedangkan yang kita bahas tadi baru pertumbuhan masing-masing sektornya. Belum tentu yang tumbuhnya tinggi itu nyumbang banyak. Mengapa? Ya tergantung porsinya. Nah, jadi misalnya informasi dan komunikasi tadi tumbuhnya luar biasa kan, tetapi dia porsinya ya dalam struktur produksi ya tidak besar sekali. Ya tentu menyumbang ya. Bandingkan dengan industri pengolahan yang mencapai hampir 20% porsinya. Sehingga kalau dia positif itu akan memberi kontribusi besar pada total pertumbuhan. Kalau dia terkontraksi atau landai setidak-tidaknya, juga dia akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Begitu juga sebaliknya, tadi konsumsi itu tumbuhnya sedikit di bawah PDB, tetapi karena porsinya sangat besar konsumsi rumah tangga, maka dia memberi sumbangan cukup besar. Pengetahuan tentang ini penting ya, terutama nanti ketika subkomponen. Nah, ini untuk mengantar kita lihat komponen aja dulu. Mari kita lihat slide untuk menunjukkan angka-angkanya. Nah, ini agak sedikit, menurut saya BPS agak sedikit pelit ya. Dia tidak menyajikan data Excel sebagaimana pertumbuhan, porsi. Sehingga Anda harus download satu-satu itu. Sehingga saya masih belum sempat mengolah sampai data di belakang. Ini adanya 2014 sampai 2020. Nah, yang biru dulu, yang biru garis, yang berupa garis, bukan yang berupa batang, itu pertumbuhan ekonomi kan. 5,01, 4,88, 5,02, 5,07, 5,17, 5,02, dan min 2,07. Itu kan pertumbuhan ekonomi masing-masing tahun. Nah, di situ si 17 sektor masing-masing nyumbang berapa? Nah, yang saya kutipkan itu adalah 5 sektor yang umumnya, tentu tiap tahun berubah, memberi sumbangan yang cukup besar.
cukup besar, tetapi tidak sama ya tiap tahun. Tinggal Anda lihat, misal industri pengolahan dulu, biru yang paling bawah, industri pengolahan. Tahun 2014 sumbangannya itu 1,01% dari 5,01. Jadi gitu ya. Pada tahun 2014 itu mungkin tadi di atas kita lihat si industri pengolahan ini tumbuh berapa 6, berapa persen dengan porsinya yang hampir 20%, dia menyumbang 1,01 paling bawah dari angka 5,01. Nah, sementara peringkat berikutnya di tahun 2014 itu adalah perdagangan. Saya sengaja sebutkan huruf itu, huruf B, G, F itu adalah huruf ketika Anda lihat di publikasi BPS. 0,71 si perdagangan itu. Dan seterusnya. Yang pertanian 0,56. Nah, sedangkan yang hijau kelihatan gede karena itu gabungan dari 12 sektor. Ya. Nah, ini kan menarik kalau kita nanti membuat analisis terhadap industri pengolahan atau terhadap pertanian, kita lihat pertumbuhannya berapa, lalu kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi berapa, dan juga nanti porsinya terhadap PDB. Nah, paling kanan kita lihat 2,07 itu, nah maka yang memberi, meskipun si informasi dan komunikasi ini porsinya di dalam PDB baru di kisaran 7 atau 8% ya, saya agak, nanti silakan dicek di kuliah terdahulu, tetapi karena dia tumbuh sangat pesat, di tahun 2020, sementara yang terkontraksi, dia memberi nilai positif itu 0,57. Yang lain nyumbang negatif. Nyumbang itu bisa negatif ya, karena dia adalah kontraksi. Nah, gambar ini menunjukkan itu yang dimaksud dengan, kalau BPS menyebutnya sumber pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha. Kadang dia sebut kontribusi sektoral dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kalau mau berdebat, ini kita bisa lihat. Di triwulan 2 tadi, di triwulan 2 yang lagi dirame-ramekan itu, kita cek masing-masing bagaimana. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yang di slide berikut yang berkaitannya dengan komponen pengeluaran. Ya sama cara melihatnya. Dari 5,01 di tahun 2014 itu, konsumsi rumah tangga menyumbang 2,79 yang paling kiri ya. Nah, sementara yang PMTB itu 1,45%. Dan seterusnya. Nah, yang paling kanan dari tahun 2020 itu si konsumsi rumah tangga itu kan turun ya, kontraksi. Kita ingat 2020 kontraksi, dan secara kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dia menyumbang minus 1,43. Jadi dari 2,07 itu 1,43-nya sudah dari konsumsi rumah tangga. Nah, ya. Cuma ada yang menyumbang positif kan itu. Salah satu yang lainnya itu ada konsumsi ada ekspor ya, jangan lupa ada ekspor, ada NPRT tadi. Nah, yang unik di sini tidak dicantumkan itu adalah ekspor. Jadi bisa dikatakan tahun 2020 akhir 2 triwulan terakhir, terutama triwulan 4, begitu juga di triwulan 1 dan 2 2021 ini ekspor menggeliat. Jadi dia memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Itu ya. Nah, untuk memuaskan dahaga juga karena terlanjur berdebat triwulan ini ramai, mari kita lihat yang triwulan. Sebenarnya ini tidak ada dalam rencana kuliah sebelumnya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya sebetulnya berpendapat bahwa tidak benar menganalisis pertumbuhan ekonomi itu triwulanan, ya kurang bagus. Karena itu belum bunyi apa-apa. Kita harus tunggu lagi 2 atau 3 triwulan. Bagaimana kita menilai triwulan 2 menyatakan pulih atau tidak pulih hanya atas dasar 1 triwulan itu berat sebetulnya. Yang mengkritik juga spekulasi, wah ini tidak pertanda baik. Jadi dua-duanya menurut saya harus calling down dulu lah. Kita menganalisisnya harus hati-hati. Ada kalau triwulan ya beberapa triwulan. Dan untuk menyatakan ini pulih atau tidak masih perlu beberapa triwulan lagi. Tetapi memang tidak salah bahwa sekarang ini membaik dari triwulan 2 2020 gitu loh kondisinya, dan tumbuh, nah, bahkan tumbuhnya extraordinary kan 7,07, tetapi extraordinary secara angka semua udah belajar ya, tadi kita sudah tahu membandingkannya dengan triwulan 2 2020 yang sudah minus 5,32 pada waktu itu. Nah, untuk menyederhanakan baik tahun maupun triwulan, kita bisa membuat simulasi di file Excel.
Jadi seandainya tidak ada pandemi, itu berarti dari 100, itu tahun 2020 itu 105. Di tahun 2021 5%, hampir rata-rata 5%. Sebelum pandemi kan rata-ratanya 5%. Nah, maka di tahun 2021 nilainya 105 tumbuh 5%. Berarti berapa itu? 100 berapa? 11,25. Nilainya berarti nilai kalau kita dapat nilai 111,25 itu berarti normal, pulih gitu loh. Bukan pulih itu seperti tahun lalu sebenarnya, tetapi sesuai dengan lintasannya. Nah, maka dengan cara begitu, kita sebetulnya mestinya kalau mau pulih dalam konteks kembali ke lintasan yang biasa, seandainya tidak ada pandemi, itu mestinya tumbuhnya sekitar 10-11%. Nah, ini 7,07 belum berarti. Tapi dibilang tidak pulih juga salah, karena sudah ada kenaikan yang signifikan, 7,07. Kurang lebih begitu ya. Tetapi saya tidak ingin melanjutkan debat seperti itu. Mari kita lihat di 7,07 itu sektor-sektor apa saja yang tumbuhnya tinggi. Nah, kelihatan di sebelah kiri dulu. Semua tumbuh. Betul, BPS melaporkan semua sektor, 17 sektor itu tumbuh. Nah, yang bahkan 9 sektor lebih tinggi dari 7,07 yang ada di grafik itu. Dan 2 sektor diantaranya tinggi sekali, penyediaan akomodasi makan dan minum yang merah ya, lalu transportasi dan pergudangan yang 2 itu dilihat sektoral. Kalau subsektor, saya ulangi sekali, subsektor itu 53, dipilih saja ini. Nah, yang besar-besar Anda baca saja itu, ada paling bawah dulu yang paling gede, angkutan udara, lalu angkutan rel ya, kereta api lah, industri alat angkutan, penyediaan akomodasi ya, hotel penginapan, perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya, dan seterusnya. Bisa sudah kan kebayang apa yang menggairahkan ekonomi di triwulan kedua, itu ya. Apa yang menggairahkan di ekonomi triwulan kedua. Kalau mau di sisi kritis ya, ini kan memang karena ada pelonggaran mobilitas sosial sehingga industri-industri ini, sektor dan subsektor ini tumbuh. Nah, tentu pemerintah juga bisa bilang bahwa ini ya memang perbaikan, ya betul. Nah, masalahnya di triwulan 3 ini apa nanti yang akan terjadi dengan pembatasan sosial. Nah, disinilah ilmu ekonomi tidak cukup ya untuk menganalisis ini, urusannya keputusan ekonomi politik dan macam-macam. Pemerintah mau memprioritaskan apa? Saya sendiri ditanya, gimana kalau prospeknya ke depan kalau pandemi masih berlangsung? Saya jawab di medsos, kalau buat saya meskipun saya ekonom, kalau sudah urusannya pandemi makin menggila, sudahlah nggak usah mikir pertumbuhan ekonomi. Keselamatan rakyat Indonesia itu jauh lebih penting. Tapi bolehlah kita sebagai pembelajar ekonomi melihat-lihat. Nah, lihat aja itu yang tumbuh. Nah, mari kita lihat juga kalau dilihat dari komponen bagaimana di slide berikut. Nah, ekspor barang dan jasa secara komponen, yang di kanannya Anda akan terkejut. Yang tumbuh itu adalah, ini yang dipilih yang tinggi-tinggi ya. Yang konsumsi adalah transportasi dan komunikasi, lalu restoran dan hotel. Lalu yang di PMTB itu ada kendaraan, ada peralatan lainnya memang, lalu ekspor lagi. Nah, jadi memang belum tumbuh pada sektor-sektor yang multiplier efeknya besar, belum bertenaga kerja banyak. Nah, itu yang mungkin menjembatani kenapa di satu sisi pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi banyak yang masih merasa kok tumbuh ya orang ini masih susah. Nah, antara lain ya penjelasannya di detail-detail ini. Ya, tapi jangan juga menyalahkan BPS. BPS menyampaikan data kok, dan ada dasar perhitungannya. Mari kita tafsirkan data-data ini. Begitu, dan saya tetap bahwa kalau agak mubazir kita mendiskusikan triwulan 2 ini berlebihan, harusnya ya menunggu perkembangan yang lebih baik. Kalau mau proyeksi bisa dikira-kira dari ini, sub-sub ini, dan juga laporan-laporan dari asosiasi, nanti ada Pro Manufacturing Index. Jadi ekonomi juga tidak boleh saklek ya, hanya BPS. Enggak, betul bahwa yang namanya informasi dari asosiasi kah, serikat buruh kah, media kah, selama itu merupakan data-data yang
atau informasi yang memang berdasar pada fakta, itu harus dipertimbangkan ekonom untuk menganalisis. Tapi BPS tetap bekerja untuk menghitung PDB berdasarkan agregat. Ya, saya ulangkan sekali lagi. Ketika kita disagregasi ini pun, artinya kita pecah menjadi sektor, subsektor, itu tetap masih agregat. Kan outputnya jutaan. Begitu untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.